Jika kita mulai membaca arah kebijakan Timnas Indonesia hari ini, ada satu kesimpulan yang sangat menarik. FIFA Matchday Juni ini bukan tujuan. Piala AFF Juli bukan tujuan. Bahkan Piala Asia 2027 pun mungkin bukan tujuan utama. Semua itu hanyalah anak tangga. Sementara puncak gunung yang sedang dituju oleh John Hetman adalah sesuatu yang jauh lebih besar, yaitu lolos Piala Dunia 2030. Ya, terdengar sangat ambisius, tapi semakin kita melihat agenda Timnas Indonesia dalam beberapa bulan ke depan, semakin terlihat bahwa Hetman sedang menyusun puzzle besar yang belum banyak disadari publik. Dan di konten ini kita akan membahas kenapa Timnas Indonesia justru tidak boleh diragukan di era ini. Nah, itu dia. Yuk kita bahas. Teman-teman, ada satu kesalahan yang sering dilakukan banyak supporter. Kita terlalu fokus pada hasil akhir. Kalau menang, semua senang. Kalau kalah, semua merasa bak dapat musibah. Padahal untuk seorang pelatih yang baru bekerja beberapa bulan untuk sebuah proyek besar, pertandingan melawan Oman dan Mozambik di FIFA Matchday kali ini bukan soal skor atau bukan soal kalah menang, melainkan soal informasi lebih yang didapat oleh tim pelatih. Hetman membutuhkan banyak data. Ia perlu melihat siapa pemain yang paling cepat memahami instruksinya, siapa yang mampu bermain dalam tekanan tinggi, siapa yang bisa menjalankan transisi cepat, dan siapa yang mampu menjaga konsistensi selama 90 menit. Karena sepak bola internasional modern tidak hanya membutuhkan pemain berbakat, tetapi pemain yang mampu menjalankan sistem. Itulah mengapa agenda FIFA Matchday periode Juni ini sangat penting, teman-teman. Setelah Maret kemarin Hetman melakukan debutnya, maka dua pertandingan terdekat ini ia sudah bisa mengenal sedikit banyaknya karakter para pemain dan kemungkinan ia akan menerapkan filosofi bermainnya secara penuh. Kalau kita melihat perjalanan karir John Hetman sebelumnya, ada satu hal yang selalu menjadi ciri khasnya, teman-teman. Ia suka membangun identitas tim yang jelas, bukan tim yang bergantung pada satu pemain, bukan tim yang hanya mengandalkan momen, tetapi tim yang tahu apa yang harus dilakukan dalam setiap situasi pertandingan. Dan aku pikir ini penting banget. Ketika kita kehilangan pemain penting seperti J. Irzes, kualitas timnas kita tidak menurun drastis. Dan kemungkinan besar Indonesia bermain dengan pendekatan yang lebih terstruktur, pressing lebih rapi, transisi lebih cepat, jarak antar lini lebih rapat, dan penguasaan bola yang lebih efektif. Model permainan seperti ini membutuhkan waktu, tidak bisa dalam satu atau dua pertandingan saja. Karena itulah Hetman membutuhkan banyak agenda internasional untuk membentuk karakter tim yang ia inginkan. Nah, teman-teman, ada yang menarik setelah agenda FIFA Matchday Juni kali ini. Banyak orang menganggap Piala AFF Juli nanti hanya turnamen regional biasa. Padahal bagi John Hetman, turnamen ini bisa dibilang seperti jadi tambang emas gitu. Karena di sana ia bisa melakukan sesuatu yang sangat penting, menyeleksi pemain lokal terbaik Indonesia. Selama beberapa tahun terakhir, perhatian publik memang lebih banyak tertuju pada pemain diaspora, ya kan? Dan itu wajar, karena kualitas mereka memang sangat membantu timnas kita. Bahkan Hetman kemarin membagi timnas jadi dua kelompok. Yang pertama itu untuk dipersiapkan untuk Piala AFF Juli nanti, dan yang satu lagi untuk PMD Juni ini. Walaupun sempat pelatih asal Inggris itu mengeluh kan, agak shock lah melihat kualitas pemain lokal kita. Tapi di sini kita bisa paham, tim nasional yang kuat tidak bisa dibangun hanya dengan pemain diaspora. Tapi nyatanya, tanpa pemain keturunan, timnas kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tim nasional yang kuat membutuhkan kedalaman skuad.
Untuk mengantisipasi jika ada cedera, sekarang udah banyak ikan pemain timnas yang cedera. Dari kapten timnas Jay Itzes, Dean James hingga Meliano Jonathan. Tapi tidak bisa juga lah ya kan penggantinya dari pemain liga lokal. Bukan di situ pembahasan kita, Bangku. Begitu juga jika ada akumulasi kartu. Indonesia membutuhkan lebih banyak pemain yang siap masuk kapan saja. Dan turnamen 2 tahunan ini adalah panggung yang yang bisa aku bilang cukup oke lah untuk menemukan pemain terbaik dari liga domestik. Bukan tidak mungkin nanti muncul nama-nama baru yang sebelumnya tidak terlalu diperhitungkan. Karena John Hetman kemungkinan akan mencari pemain yang cocok dengan sistemnya. Dalam sepak bola modern, pemain hebat belum tentu cocok dengan semua pelatih, teman-teman. Ini fakta yang sering dilupakan. Ada pemain yang tampil luar biasa bersama klubnya, tetapi kesulitan saat bermain di tim nasional. Sebaliknya ada pemain yang biasa aja di klub, tetapi sangat efektif saat menjalankan tugas khusus dalam sistem pelatih. Hetman memahami hal itu. Karena itu proses seleksi yang akan dilakukan kemungkinan tidak hanya melihat dari statistik, tetapi juga kecerdasan bermain, disiplin taktik, kemampuan membaca ruang, dan kemampuan menjalankan instruksi. Inilah teman-teman alasan mengapa Piala AFF Juli nanti bisa menjadi momen lahirnya wajah-wajah baru dari liga lokal kita untuk timnas Indonesia. Setelah FIFA Matchday Juni ini akan ada Piala AFF Juli, setelahnya FIFA Asian Cup pada September Oktober, dan terakhir ada FIFA Matchday November. Setelah itu fokus berikutnya akan mengarah ke Piala Asia 2027. Turnamen ini sangat penting teman-teman, karena disinilah Indonesia akan diuji oleh lawan-lawan yang jauh lebih kuat. Seperti kita tahu, Indonesia tergabung di grup neraka bersama Jepang, Qatar, dan Thailand. Kalau proyek John Hetman berjalan sesuai rencana, maka saat Piala Asia nanti Indonesia sudah memiliki beberapa hal penting. Kerangka tim inti yang jelas, kedalaman skuad yang lebih baik, dan identitas permainan yang semakin matang. Bukan hanya sekedar bertahan dan berharap serang balik dan terjadi gol, tetapi mampu bersaing secara taktik melawan tim-tim terbaik di Asia. Dan kalau Indonesia berhasil tampil kompetitif di Piala Asia 2027, maka kepercayaan diri seluruh pemain akan meningkat drastis. Itulah modal yang sangat berharga menuju target berikutnya. Jadi teman-teman, gini gambaran besarnya. Semua agenda itu saling terhubung. Karena John Hetman tampaknya sedang membangun pondasi jangka panjang. FIFA Matchday Juni kali ini untuk menerapkan filosofi sepak bola John Hetman sepenuhnya pada pemain. Piala AFF untuk menemukan pemain lokal terbaik, agenda internasional berikutnya untuk memperkuat chemistry. Piala Asia 2027 untuk menguji kualitas di level elit Asia. Dan setelah itu, persiapan menuju kualifikasi Piala Dunia 2030. Kalau diperhatikan baik-baik teman-teman, semuanya membentuk satu jalur yang sangat logis. Ini bukan proyek 1 tahun, ini proyek 4 tahun. Dan proyek seperti ini memang membutuhkan kesabaran. Yang membuat optimisme itu masuk akal adalah karena Indonesia memang ada modal itu, teman-teman. Kenapa kok optimis sekali kau, Bang? Karena generasi pemain muda kita cukup menjanjikan. Aku sebut aja lah ya. Ada Donny Tree, Matt Baker, Tim Gaispen. Walaupun ia belum pernah tampil bersama Garuda, aku yakin dia pasti main di timnas senior. Tinggal menunggu waktu aja. Ditambah lagi pemain diaspora kita yang sangat berkualitas. Musim depan ada yang main di UCL ya kan. Kompetisi domestik kita juga mulai berkembang. Basis supporter yang luar biasa besar. Dan dukungan federasi yang semakin serius terhadap pembangunan sepak bola nasional. Tugas John Hetman sekarang adalah menyatukan semua potensi itu menjadi satu kekuatan. Karena memiliki pemain bagus saja tidak cukup, kan begitu.
Yang dibutuhkan adalah membentuk mereka menjadi tim yang solid. Dan itulah pekerjaan yang sedang dilakukan saat ini. Jadi teman-teman, ketika kalian melihat pertandingan FIFA Matchday melawan Oman dan Mozambik pada tanggal 5 dan 9 Juni ini, jangan hanya melihat skor akhirnya. Lihat proses yang sedang dibangun. Ketika kalian melihat Piala AFF di bulan Juli nanti, jangan hanya melihat hasil pertandingan. Lihat pemain-pemain baru yang sedang diuji. Ketika nanti Indonesia tampil di Piala Asia 2027, jangan hanya melihat lawan yang dihadapi. Lihat seberapa jauh perkembangan tim ini dibanding hari ini. Karena bisa jadi yang sedang dilakukan John Hetman saat ini bukan sekedar membentuk skuad timnas Indonesia, tetapi membangun fondasi generasi yang akan membawa Garuda terbang tinggi menuju Piala Dunia 2030. Kalian setuju nggak dengan proyek jangka panjang John Herman ini? Tulis pendapatnya di kolom komentar. Kita Garuda, Horas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.